Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan sukses selalu. Hari ini saya upload video lagi ya teman-teman, karena kemarin ada yang nanya ke saya, Pak mau tanya modal trading bagusnya berapa ya buat pemula. Nah, oke, jadi saya jawab dengan video ya. Jadi ini video saya upload selama trading saya dari tanggal 1 Februari sampai tanggal 7 Februari teman-teman. Karena tanggal 8 dan 9-nya libur, jadi saya upload 5 hari aja sampai hari Rabu kemarin ya. Oke, jadi kalau masalah modal itu sebenarnya tergantung teman-teman ya. Tergantung kesiapan teman-teman, psikologis teman-teman, dan skill teman-teman juga. Kalau saya saranin untuk pemula itu pakai aja modal di bawah 10 juta ya teman-teman. Atau kalau perlu pakai akun virtual dulu. Kalau Pak Fir menyarankan pakai akun virtual, baru nanti pakai akun beneran. Jadi tergantung kesiapan teman-teman. Kenapa saya nggak menyarankan modal yang besar ya, yang misalnya 20 juta sampai 100 juta gitu. Itu karena pemilihan sahamnya juga tertentu. Teman-teman nggak bisa teman-teman asal sembarangan kalau pakai modal 100 juta masuk di third liner, di second liner. Second liner pun ada juga sih yang masih bisa, cuman ngeri ya teman-teman ya. Lebih baik tradingnya di blue chip gitu kalau udah pakai yang 100 juta atau first liner sekalian. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya contohkan dengan modal 3 juta ya teman-teman. Yang saya pakai ini modal 3 juta, jadi modal kecil aja karena kebetulan juga saya masih pemula di market. Nah, ini tanggal 1 Februari jam 9.00, dan ini saya nggak pakai DSI ya teman-teman, karena uh, pindah proyek jadi lingkungan baru, jadi agak sempit teman-teman. Karena sambil kerja ya, jadi agak susah. Nah, ini saya penasaran sama RTX, bitnya 5.000 tadi banding 6.000, saya skip dulu. Serat nih, bitnya sih bagus ya, tapi dia nggak open sama dengan low. Cuman kalau pagi awal-awal gini saya sebenarnya nyari yang open sama dengan low dulu deh. Walaupun serat naik ya, hari hari tanggal 1 tuh hari Kamis. Saya lupa deh serat itu berapa ya, naik ke berapa ya, saya lupa deh. Tapi dibawa turun dulu deh kalau nggak salah dari sini nih. Dibawa turun dulu baru naik tanggal 1 Februari ya, ntar teman-teman cek. Nah, berikutnya saya penasaran sama Molly nih. Molly bitnya tadi 5.000 banding overnya 5.000 juga. Oh, 3.000 ya, bitnya 3.000 banding 5.000. Masih kurang bagus. Cuman saya tertarik ya karena Molly indeks pribadi saya yang pertama, lihat ya, bisa dilihat di situ. Dan ada pergerakan gitu ya. Jadi nyarinya juga yang bergerak, teman-teman. Nah, 2.900 banding 5.000 ini agak jelek sebenarnya nih. Jadi saya sambil buka HP dan buka notif. Nah, buka grup apa tele dari notif DS ya, karena pakai satu HP saya nih. Aduh, susah, agak susah. Dan ini teman-teman juga harus punya indeks pribadi. Jadi tradingnya juga nggak terlalu apa ya, nggak terlalu ngasal semua saham juga ya, teman-teman. Nah, masalahnya kalau untuk pemula yang baru-baru ini pasti belum punya indeks pribadi, makanya teman-teman harus banyak berlatih, harus apa ya, ngelihat saham. Nah, saya saranin pakai open sama dengan low, screening DSI aja, karena ini saham-saham yang saya masukin di indeks pribadi saya itu adalah saham-saham yang dulu saya udah sering dagang di situ, udah cuan, open sama dengan low. Nah, saya masukin indeks pribadi. Makanya kalau yang baru-baru awal-awal ya dari open sama dengan lo yang diajarkan Pak Fir aja kalau buat indeks pribadi. Sebenarnya banyak sih metodenya buat indeks pribadi itu. Cuman kalau saya pribadi dari situ dulu, dari open sama dengan lo yang sering muncul dari DSI, terus saya dagang di situ, terus saya profit, dan saya masukin indeks pribadi gitu ya. Molly ya. Tadi ini udah masuk menit 2, saya masih belum beli apa-apa ya, teman-teman. Nah, tiba-tiba Molly bitnya jadi 10.000 tuh, banding overall 5.000. Nah, ini jadi tebel ya, tuh ada 1.000 lot, di bawah tuh 1.000 lot. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk masuk di 358, dan begitu saya masuk 358 nya habis. Nah, tuh tinggal 2 lot tuh, kita lihat apa ditebelin apa enggak. Nah, tapi kalau kayak gini agak lambat nih sebenarnya agak lambat ya. Nah, tuh tiba-tiba ditebelin, malah overnya ditebelin tuh, 38 nya jadi 700 lot ya. Nah, ini kalau kayak gini sih bertanda nih. Cuman saya tunggu dulu nih karena bitnya masih bagus. Kalau dia naik, nah ini tuh ya, dicabut tuh ya. Di 35048 nya bitnya jadi 2.900 banding overnya 6.000. Nah, udah kalau kayak gini exit dulu.
tapi di sini saya masih nunggu. Harusnya saya exit ya di sini nih, karena saya masih apa ya, masih ada spare lah gitu lah. Saya nunggu kalau jatuh ke 352 atau 350 gitu ya, karena siapa tahu di HK lagi gitu. Tapi harusnya sih kalau udah kayak gini dicekak gitu 358-nya udah exit aja sih harusnya ya teman-teman. Kalau memang beneran dia naik, aturan tadi 38-nya habis ditebelin, 360-nya dihabisin lagi, ditebelin lagi, nah itu baru naik dah. Kalau udah kayak gini udahlah saya exit aja. Udah nggak ada harapan, kayaknya bitnya juga udah jomplang ya, dicabut tadi ya. Nah, itu saya rugi sekitar 70.000 ya, rugi 1,8% ya, karena exit di 352, ada fee broker juga. Karena kalau kayak gitu kadang-kadang ada aja yang kayak gitu teman-teman, open sama dengan low yang memang tuh 38-nya jadi 1000 lot. Udah kalau kayak gini udah bertanda deh, mendingan exit dulu. Exit dulu atau pakai 513 ya. Jadi hari ini tuh Molly dibawa turun lagi ke 344, abis itu naik lagi ke 356 baru rontok lagi. Jadi kalau pakai 513 diajakin oleh Pak Phil bisa cuan juga sih sebenarnya. Dan ini saya nyoba lagi jam 10:04 ya. Ini INPS dia nggak open sama dengan low ini ya, jadi bitnya 12.000 banding 5.000, tapi dari indeks pribadi saya nih. Jadi saya lagi ada kesempatan, saya lihat market sebentar, loh ini kok tiba-tiba naik nih INPS nih, jarang-jarang INPS. Dulu pernah ya saya dagang ya, teman-teman bisa lihat videonya di tanggal berapa ya, kalau nggak salah sekitar bulan Juni apa Juli ya, di 2023 saya pernah share trading di INPS. Nah ini jarang-jarang nih INPS naik-naik kayak gini nih. Nah, itu kalau satu nolnya kan ada tebel lot 1000 lot tuh. Nah, itu saya masuk di situ, kalau itu kan makin tipis tadi ya, makanya saya masuk. Jadi enaknya kalau itu namanya break resist, teman-teman. Secara bid over ya, bukan secara teknikal. Kalau teknikalnya saya nggak pernah ngecek. Jadi secara bid over kalau misalnya tebel satu, misalnya tadi di 165 ada 1000 lot kan. Nah, itu teman-teman jangan masuk dulu kecuali kalau pas 1000 di 105 1000 lotnya tinggal tipis, nah ikutan masuk. Kayak tadi saya tuh ikutan masuk tuh. Tapi teman-teman harus pastiin dulu, cek dulu bid overnya gimana. Kalau bidnya lebih tipis dari over jangan masuk gitu. Nah, itu udah naik ke 168, saya jual aja di 168, jualnya 1,8 ya. Tapi ternyata dia naik tuh pas saya jual ke 171. Dan hari itu INPS naik sampai ke 189, habis itu rontok lagi. Jadi dari sini masih dia naik lagi. Cuman ya udah ya, nggak masalah. Nah, ini loss saya mulai berkurang tuh. Tadi loss 70.000, sekarang untung sekitar 40.000 ya. Jadi saya masih loss sekitar 30 ribuan. Dan ini terakhir saya dagang. Tadinya saya udah nggak mau dagang lagi karena apa ya, rule saya 1 sampai 2 saham per hari kan. Tapi ini ngelihat shot tiba-tiba jam 11.55 ya. Ini pas buat mau istirahat nih, lagi mau makan siang nih. Lihat lagi ya bitnya 9.000 banding overnya 178, ini kok bagus banget kalau menurut saya nih. Tapi ini udah naik ke 11% dan saya ingin masuk kalau 234-nya habis tuh ya. Dan ini nggak bisa pakai modal gede ya teman-teman. Kalau teman-teman masuk 1000 lot di sini habis pasti. Nah, tuh 234 ditebelin, saya masuk aja di 236. Tapi ternyata saya cuma dapat 30 lot ya teman-teman. Jadi cuma 700.000 saya masuk. Tapi nggak apa-apa tuh, cuan 1,68 aja udah 12.000, lumayan lah buat bayar fee matrai gitu kan. Aduh, tapi ya udah, coba saya lihat dulu nih, udah naik ke 240. Udah naik ke 240, 242. Nah, itu udah cuan 1,8. Nah, itu saya jual di 244 ya. Jadi cuannya sekitar 3% ya, teman-teman. Dan dia hari ini ARA nih, short di tanggal 1 Februari. ARA ya dia ya, teman-teman. Cuman ya udah. Jadi di sini modal saya balik ke 3 juta pas ya. 3.099.000, 2.999.000 sih. Tapi dipotong fee materai 10.000. Oke, ini lanjut ke tanggal 2 Februari hari Jumat, teman-teman. Kemarin ini ya yang ARA tuh short ya. Short SOTS sama SOTS doang nih kalau nggak salah dari indeks pribadi saya. Nah, ini udah opening market jam 9.00, saya langsung cek SOTS short.
Nah, nanti dulu nih, nggak masih ngebit ya. Saya lihat bitnya bagus, bit overnya bagus, tapi nanti dulu takutnya begitu apa retail masuk jadi overnya tebel gitu, bisa aja kayak gitu, jadi teman-teman harus lihat dulu. Shorts, jadi hati-hati ini gorengan ya. Ya, tapi enaknya kalau modal kecil itu teman-teman bisa masuk saman aja tuh bisa ya, blue chip pun bisa, tapi dapatnya dikit. Harga 5.000, nanti akan saya contohin yang masuk 5.000 ya, pakai modal 3 juta gitu ya. Nah ini short saya lihat bit overnya bagus, cuman nggak dikasih tuh ya. Saya tuh ingin masuk sebenarnya di 310 ya, di 310 apa 312. Nah tuh nggak dikasih, pas begitu saya mau masuk, nah tuh kan udah naik ke 312, ke langsung ke 322. Ini kalau saya ngantri 312 nggak akan dapat nih teman-teman, karena kenceng kayak gini nih tuh. Akhirnya saya masuk di 320. Nah 320 aja saya dapatnya parsial tuh. Nah 3 lot. Nah akhirnya dapat dapat full ya. Nah udah cuan 0,6 ya. Nah saya ingin jual. Nah ternyata saya beli di 20% teman-teman. Dan saya jual aja, dijual cepat aja di 324, itu cuannya udah 1,35 ya. Nah itu saya jual. Tadinya saya jual di 326 tapi ternyata nggak dapet, telat banting. Nah saya rubah di 324, cuannya 1,35 ya, alhamdulillah lumayan. Tapi ternyata 326 nya habis. Kalau jual di 326 itu profitnya tadi 1,8 ya. Kalau di 324 1,35. Oke, ini lanjut lagi. Jadi saya cuma satu aja tadi di hari itu, shorts doang. Dagangnya lanjut ke tanggal 5 ya, hari Senin. Short hari itu ARA lagi, dan aksi ya. Aksi ini ARA juga. Aksi kemarin saya lihat aksi mau masuk, ragu, tapi ya udah biarin aja. Jadi saya nggak masuk. Tapi dia ARA ternyata. Kita tunggu aja nih apakah opening marketnya bagus nih. Short sama aksi. Atau open sama dengan low-nya, kita lihat ya. Tadi short tanggal 2 itu nggak open sama dengan low ya, cuman bagus aja pergerakannya, saya suka. Kan dari indeks pribadi juga, jadi lagi-lagi saya ingatkan indeks pribadi itu penting teman-teman. Nah ini short, bitnya bagus ya. Bentar dulu, aksi dia, aksi. Ini aksi, bitnya bagus. Cuman dia nggak open sama dengan low ternyata. Tapi sih di sini saya ingin masuk nih sebenarnya ya. Tapi saya lihat dulu, takutnya tiba-tiba over jadi 10.000 kan, bitnya tetap 9.000. Nah tuh lihat bitnya jadi 15.000. Saya masuk di 210 itu ya, tapi belum nggak dapat barang tuh, bayangin, reject tuh ya teman-teman. Nah kalau reject ini tuh menurut saya pribadi itu karena harganya sebenarnya kenceng nih, jadi nge-lag ya di OLT-nya, jadi lagging gitu. Harus apa ya, sebenarnya harganya udah naik sampai ke 218 misalnya, makanya itu ke reject tuh tadi tuh saya tuh, karena saking cepetnya. Nih short, bitnya kurang bagus, saya kurang suka, terlalu tipis tuh habis arah. Nah wins ya, itu sebenarnya muncul wins di DSI. Nah kalau di tele gini agak telat ya. Wins wins bitnya tadi bagus sih, sebenarnya saya bisa masuk di 392 ya. Nah di 394, cuman saya tuh ragu nih saham ini kayak kurang kenceng gitu loh. Takutnya apa ya, takutnya tuh lama gitu. Saya inginnya yang cepat di awal market langsung cuan. Cuman ya kita lihat ya teman-teman ya. Kita lihat teman-teman. Nah masih menit 1 ya. Saya lihat SMLE itu baru IPO ya, baru bulan lalu deh kalau salah ya. Wins ya. Tadi saya aturan bisa masuk di 392, ingetin teman-teman. Karena harganya masih di situ-situ aja. Ya udahlah.
Ini aksi nih ya, tuh aksi tadi sempat naik ke 216 ya. Cuman kalau udah gini walaupun bitnya masih bagus saya nggak berani masuk nih. Karena udah di tengah-tengah. Nah, ini PTRO tuh dia muncul ya. PTRO tuh. Cuman saya nanti dulu deh. PTRO kayaknya agak lama PTRO. Suri dia ngobrol sama dengan lo, bitnya kurang bagus. Terlalu GPP. Nah, Win ternyata udah naik ke 396. Nih ya, teman-teman ya. Itu kan di 400 tuh ada 5000 lot. Tadi kan saya bilang kalau misalnya masuk itu enakan pas di 400-nya habis gitu kan. Di yang lot tebel itu habis, kayak contohnya tadi di INPS di 165-nya begitu habis saya ikutan masuk. Bisa sih misalnya ada aja kadang yang saya ingin spekulasi nih di sini nih. Kalau misalnya masuk di sebelum 4000 apa di lot tebelnya itu habis, itu menurut saya agak spekulasi ya. Oke, sini saya masuk 396. Kelebihannya kalau misalnya beneran tembus itu saya bisa dapat persentase atau profit yang lebih tinggi. Tapi kalau misalnya itu nggak jadi jebol, ya malah loss gitu kan. Jadi sebenarnya lebih baik tunggu di 400-nya itu ada 7000 lot itu tebel satu habis ya masuknya ya. Nah, ini pelajaran ya teman-teman ya. Walau bitnya kan itu bagus ya, secara bit over 29.000 banding 20.000 dan dia open sama dengan low kan. Ya sebenarnya memang tadi saya bisa masuk sih di 394 atau 392 ya, cuan satu tik atau dua tik ya lumayan 1%. Nah, cuman saya ini masuk di 396. Kita lihat ya. Di 396-nya. Apakah dia akan habis? Ini sih banyak yang ngahakan ya. Aturan sih anaknya itu sih masuk di 400 kalau udah mau habis ya. Cuman saya mikirnya oke lah bisa dapat persentase lebih tinggi gitu kan. Ya biasa mental tamak kan kadang-kadang gitu ya teman-teman. Nah, itu 39-nya habis. Kita lihat ya. Bitnya masih oke. Nah, ini maksud saya nih kalau kayak gini agak saham-saham kayak gini agak lambat gitu. Kalau sambil kerja terus terang agak susah, enakan yang cepat gitu, yang semenit 20 detik udah naik, semenit udah naik gitu. Kalau ini lama nih udah. Menurut saya 1 menit 2 menit lama ya teman-teman, menurut saya pribadi ya. Kalau untuk scalping itu enakan yang kayak short tadi itu ya. Nah, itu cepet tuh INPS tuh cepet. Nah, itu saya jual aja saya jual di 394 rugi 1% ya sama fee broker ya. Dan hari ini wins cuma naik sampai ke 398 teman-teman. Ya walaupun tadi 392 bisa cuan di 396 ya atau masuk di 394 keluar di 396 gitu kan, cuan satu tik. Nah, itulah kalau misalnya saya beli sebelum di yang lot tebel itu habis ya. Jadi lebih baik memang keuntungannya kalau tepat beneran masuknya tepat gitu di 396 gitu. Begitu naik ke 400-nya habis itu bisa dapat sampai 5% bisa teman-teman. Tapi kalau habis, nah itu kan resist kan namanya kan, nggak jebol berarti. Jadi dia mentok di resist itu tuh. Nah itu risikonya ya teman-teman. Nah ini masuk menit 6, saya masih nyari lagi. Saya masih nyari lagi menit 7, cuman kayaknya nggak ada yang bagus nih. Nggak ada yang bagus. Aksi itu kan aksi rontok kan. RTX nggak gerak ya, bitnya juga kurang bagus. Nah ini akhirnya tadi saya stop dulu, saya kerja dulu dan jam 10-an lewat 15 ya saya masuk market lagi nyobain. Nah itu saya lihat Edge ya, dia nggak open sama dengan low tapi bitnya bagus 900 banding 200.
Nah, di sini saya ingin masuk nih di 3780 kalau habis ya. Itu kan ada 35 lot tuh ya, tebelnya. Nah, ini maksud saya walaupun modal kecil di 3 juta masuk di saham-saham di 3.700 di 5 ribuan gitu masih bisa, teman-teman. Nah, ini saya masuk ya di 3.000 saham di. Nah, itu kan tadi habis tuh 3760-nya habis kan. Nah, itu tadi saya telat masuk tuh. Saya masuk di 3.800 tadi. Tapi average saya di 3795 ya. Karena tadi saya masuk di apa dua papan ya. Nah, ini udah cuan 1,17%. Nah, bisa cuan kan di saham yang kayak gini dan presentasenya sama aja sebenarnya. Sama kayak di saham-saham yang ratusan perak ya, di saham 300, di saham 200 sama aja. Dapatnya bahkan bisa lebih tinggi juga kalau bagus gitu. Nah, itu udah naik ke 3870. Udah cuan 1,998. Ini saham-saham kayak gini enak ya, dan modalnya juga sebenarnya nggak perlu gede-gede masuk saham gini, cuman cuannya bisa lumayan. Nah, itu udah naik lagi tuh. Nah, 3780-nya habis. Saya tahan dulu di sini, udah cuma 1,96. Nah, naik ke 3890. Kita lihat ya, apakah dia akan ke 3900 dan langsung naik ke 3990. Nah, itu udah cuma 2,75, udah lumayan ya, teman-teman. Udah lumayan. Nah, di sini saya mikir, nah lihat kan modal saya kecil kan. Kalau saya jual, nah itu saya jual, tapi ternyata saya dapat di 3990 ya. Jadi cuannya 5%, teman-teman. Alhamdulillah. Lumayan ya, dan dia nih ARA ya, EDGE ya. Tapi dari sini dia dibawa ke 4000 dulu, memang naik ke 4000, terus naik lagi tuh ya, naik lagi ke 4100, 4200. Kalau nggak salah di 4200 dia rontok dulu ke tadi saya harga beli ke 3700, baru sesi 2 ya, sesi 2 ARA ya, teman-teman ya. Itu kan lama ya. Tadi bawa turun dulu, nah itu yang saya ngeri ya, dibawa turun dulu. Oke, jadi ini lanjut lagi ke tanggal 6 ya, teman-teman. Tanggal 6 Februari. Ke tanggal 6 Februari saya pantau EDGE ya, kemarin di arah tuh ya, di arah tuh ternyata. Tapi lumayan dapat 5%, teman-teman. Oke, masih jam 8.59 ya. Kita lihat ya hari ini. Jadi jangan terlalu buru-buru juga, teman-teman, santai aja. Nah, ini EDGE nih ya. EDGE nih dari bulan Desember saya udah dagang di sini, November lah. Makanya indeks pribadi itu penting, teman-teman. Dagang di EDGE mulu nih. Nah, EDGE bitnya bagus ya, 1000 banding 200. Tapi saya lihat dulu nih sebentar. Kita lihat pergerakannya dulu. Takutnya, nah tuh ya. Takutnya gitu tuh, ada cekek mencekek tuh. Ada yang ngejemur gitu, ada yang mau jualan gitu. Tapi lihat dulu, kita lihat dulu nih gimana pergerakannya. Nah tuh ya, turun lagi kan. Tapi bitnya masih oke sebenarnya. Dan di 5000 tuh ada 200 slot. Jadi ini ya, itu batasan saya itu supportnya lah ibaratnya. Saya lihat polu kemarin sama apa lagi. Nah, ini saya masuk di harga 5000 ya, teman-temannya. Jadi di harga 5000 pakai modal kecil. Nah, tuh ternyata 5000, di harga 5000 tadi supportnya jebol ya. Tapi saya perhatiin dulu gimana lagi pergerakannya. Chin, oh ya, Chin kemarin arah tapi saya nggak ini ya. Akro baru IPO. Nah, lihat ya. Aku apa lagi? Serat dia open sama dengan low, tapi bitnya kurang bagus. Tapi dia arah nih hari ini kalau nggak salah. Serat hari tanggal 6 itu arah ya dia kalau nggak salah ya. Nanti teman-teman cek.
Nah terus ternyata Edgen naik lagi ke 5.000 tadi ditebelin lagi, naik lagi. Nah di sini saya memutuskan untuk masuk deh karena lagi naik nih. Saya masuk nyari titik entry dulu. Nah akhirnya saya masuk di 51.50. Nah saya masuk kan dengan pakai modal kecil kan, bisa aja sebenarnya masuk di 5.000 nih. Dan ini videonya kepotong ya teman-teman hari ini karena itu ya kalau kantor kadang-kadang gitu. Nah sebenarnya di sini saya ingin jual tapi nggak keburu tuh, tadi di 5.200 cuannya 0,97 kan. Saya ingin buru-buru aja sebetulnya karena abis ini kepotong ya teman-teman. Ini masih menit 2 ya, dia nggak open sama dengan low at the itu saya berdasarkan dari indeks pribadi ya. Nah ini sebenarnya, nah itu di menit 6 ya, di menit 6 saya baru jualan di 5250 karena yaitu ini dibawa turun dulu teman-teman, tuh dibawa turun ya, lihat ya, itu dibawa turun dulu. Tapi karena ada pekerjaan dan bid offer masih bagus, jadi saya tahan dulu deh. Dan hari ini dia arah ya at ya, tapi lagi-lagi di sesi 2 dia naik ke sampai ke 250, jadi tadi cuannya sekitar 1,96 ya teman-teman. Sebenarnya bisa-bisa aja ya di harga-harga ribuan gini ya. Nah ini tanggal 7, hari terakhir dagang di minggu kedua bulan Februari ya teman-teman. Ini masih jam 9.00, jam 8.59 sorry. Masih jam 8.59. Kemarin Edge arah ya, Edge lagi arah dia. Saya jualnya di 250 ya kemarin ya. Dan dia arah sampai ke 6.000 teman-teman. Nah ini udah opening market. Sebenarnya SHID juga saya pantau tuh ya. SHID dia open sama dengan low tuh tadi tuh. Nah ini Edge, kita lihat bitnya dulu. Bitnya bagus ya ini ya. Tapi sebentar dulu, kita lihat pergerakannya, jangan terlalu buru-buru, santai. Saya ngerinya overnya tiba-tiba jadi tebel gitu ya, itu yang ngeri. Tapi kalau bitnya makin tebel, nah itu saya malah makin suka. Kalau saya pribadi seperti itu ya teman-teman. Nah di sini saya masuk di 59.50 ya. Nah udah naik ke 6050 tadi sempat. Nah itu udah naik 6050 lagi. Nah ini yang bikin ngeri nih. 6025 nya naik lagi tuh kalau over tuh. Nah ternyata dia naik ke 6100, udah cuma 2%, 2,52%. Nah di sini saya jual aja deh di 6100 ya, alhamdulillah dapat cuannya 2,2% lebih ya. Dan tapi dia ternyata naik lagi tuh ya, ini naik sampai ke 6400 deh kalau nggak salah, hari Rabu ya, hari kemarin. Nah itu udah naikkan ke 6200 tuh. Nah tuh ditebelin tuh ya, nah naik lagi kan dia. Tapi ya udah ya, syukurin aja. Oke jadi itu ya teman-teman, modal kecil ya tergantung ya teman-teman. Kalau menurut saya pribadi modal 3 juta aja udah lumayan ya untuk bisa kita withdraw gitu ya, karena itu kan kemarin hasilnya saya 270.000 kotor tapi dipotong fee jual 60.000, jadi dapatnya sekitar 210.000 ya dalam dagang di 5 hari ya. Jadi dari tanggal 1, tanggal 2, tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7, jadi 5 hari. Per harinya 50.000 menurut saya oke ya, 200.000. 200.000 bagi 5, 40.000 ya, sorry. 40.000 5 hari ya lumayan sih menurut saya untuk uang apa ya, uang bensin ya, uang bensin, uang makan kalau untuk pekerja kantoran buat saya ya. Jadi enak gitu ya. Dan kemarin ini saya withdraw di tanggal 5 dan tanggal 7 ya, jadi kan lumayan tuh, jadi lumayan buat makan-makan, buat bensin, dan bisa gaji tuh bisa ditahan ya teman-teman. Enaknya kalau bisa dari dagang saham gini, ibaratnya ATM harian lah kalau kata Pak Fir ya. Oke jadi itu aja jawaban saya. Jadi modal
tergantung dari kesiapan teman-teman dulu sih, psikologis teman-teman seperti apa, skill teman-teman seperti apa, itu ngaruh teman-teman. Jadi jangan, kalau menurut saya bukan modal dulu yang dipikirin, tapi tekniknya dulu, latihannya dulu. Nah itu baru teman-teman ngomongin modal gitu ya. Kalau menurut saya modal ya nggak, jangan terlalu besar ya. Kalau karena saya juga masih pemula ya teman-teman, yang masih belum berani pakai modal yang gede lagi gitu kan. Ya modal-modal segini menurut saya oke aja. 5 juta sih ideal sih. 5 juta tuh karena 1% 50.000 kan lumayan, 50.000 setiap hari gitu kan. Oke, jadi itu aja video saya. Semoga jawaban saya bisa menjawab dan bisa menjadi referensi untuk teman-teman. Ambil positifnya, buang negatifnya. Dan ini disclaimer on, jawaban saya juga mungkin berbeda dengan pengalaman teman-teman. Jadi teman-teman harus lebih bijaksana lagi ya teman-teman. Jadi itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy weekend.